Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Febriansyah dengan PM 243510135. Pada video kali ini saya akan mereaction video SQL dari video YouTube. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial MySQL Database. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu ya. Jadi, nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasanya menyempatkan diri untuk berbagi tips dan trik tentang programming di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman pengen diskusi sama saya, teman-teman bisa langsung kontak lewat Telegram saya. Di sini ada Telegram saya ID-nya. Atau jangan lupa juga teman-teman follow sosial media Programmer Zaman Now ya. Ada di Facebook, ada Instagram, YouTube, dan Telegram channel juga ada. Kalau teman-teman pengen diskusi secara resmi dari perusahaan teman-teman misalnya, pengen konsultasi dan sebagainya, teman-teman bisa email ke email saya di sini ya, email pribadi saya. Oke. Apa sih yang akan kita bahas di video ini? Ada banyak sekali ya, ini agendanya. Dari nanti kita akan berkenalan dengan MySQL itu apa. Oh ya, ini walaupun tulisannya MySQL, tapi dibacanya MySQL ya. Jadi bukan MySQL, tapi MySQL. Nah, selanjutnya kita akan belajar menginstal MySQL. Lalu kita akan belajar tipe data apa saja yang ada di MySQL, gimana cara bikin database, bikin table, gimana cara insert, update, delete, dan juga select data di dalam MySQL. Lalu nanti teman-teman akan belajar tentang transaction, ada relasi tabel, ada join, dan yang lain-lain. Ada banyak banget materi yang akan kita bahas di materi video ini. Oke, nggak usah berlama-lama ya intronya, kita akan langsung masuk ke materi pertama. Finally, the official Dulo Dalu MMO is here! Tiando City, Shretakadade, complete scene recreation. From Spirit Awakening to titled Deluo, grow step by step, adventure side by side with Tang San and Sha Wu. Relive the classic storylines, Xia Wu's sacrifice, and the Sea God's 9 trials. Free exploration, immersive experience. Team up, brothers! Sex supremacy, youth ablaze. Continue the legend of Dulur, a must-play for longtime fans. Perfect starter game for new players. Soul Land, Awakening World. War Thunder menghantammu seperti gelombang ke-9 dengan kendaraan baru yang sudah lama dinantikan dan upgrade grafis. Sebelum kita belajar MySQL, kita akan belajar dulu tentang sistem basis data ya. Kita akan berkenalan dulu. Sistem basis data atau istilahnya itu adalah DBMS ya, Database Management System atau disingkat DBMS. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola atau memanage data. Jadi namanya adalah DBMS ya, digunakan untuk mengelola data. Nah, tanpa menggunakan DBMS, kalau misalnya kita tidak menggunakan DBMS, contohnya ya, untuk memanage data, seperti misalnya teman-teman punya data produk, atau data customer, atau data penjualan, kita biasanya akan simpan dalam bentuk file. Misalnya teman-teman akan simpan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, misal saja. Ya, ini kalau udah pakai komputer ya, kalau belum pakai komputer ya teman-teman mungkin akan tulis di buku seperti itu. Nah, jadi kalau yang manual tulis di buku, kalau udah pakai komputer yang end user mungkin ya menggunakan Excel ya. Nah, kalau developer atau programmer itu bisa simpan datanya menggunakan si DBMS ini. Nah, DBMS biasanya berjalan sebagai aplikasi yang berbasis server. Jadi nanti teman-teman, walaupun sekarang kita belajar, DBMS-nya akan diinstal di laptop kita, tapi nanti pada kenyataannya saat teman-teman bikin aplikasi, DBMS-nya tidak akan diinstal di laptop. Jadi nanti DBMS-nya akan diinstal di server, contohnya misalnya di hosting ya, atau di cloud. Jadi nanti diinstal di sana, dari laptop teman-teman, teman-teman cukup mengaksesnya. Caranya gimana? Teman-teman cukup mengirimkan perintah. Jadi tinggal memberi perintah ke DBMS-nya untuk melakukan proses manajemen datanya. Seperti contohnya kalau teman-teman pengen menambah data, mengubah data, menghapus data, atau bahkan mengambil data, itu teman-teman tidak perlu lagi menginstal database di laptop teman-teman, cukup kirimkan perintahnya langsung ke server DBMS-nya. Nah, contoh DBMS yang populer saat ini, yang paling pertama adalah yang MySQL, itu yang sekarang kita pelajari. Selanjutnya ada lagi yang lainnya adalah PostgreSQL, ada juga MongoDB, ada juga Oracle,
ada juga Redis dan sebagainya, itu banyak banget sebenarnya ya. Database manajemen sistem yang populer di dunia. Ada banyak sekali jenis DBMS. Nah, seperti contohnya relational database, ada juga dokumen database, ada juga key value database. Nah, di sini tapi yang paling populer itu adalah relational database. Jadi teman-teman biasanya kalau pertama kali belajar database itu pasti akan belajar relational database. Kenapa? Karena relational database itu cukup mudah dimengerti dan dipelajari karena kita sudah terbiasa menyimpan data dalam bentuk tabular atau table. Seperti contohnya kalau teman-teman menggunakan Microsoft Excel atau Google Docs Spreadsheet ya, itu pasti teman-teman kan nyimpan datanya dalam bentuk tabel ya. Jadi kita udah terbiasa kalau nyimpan data ya bentuknya tabel gitu ya. Nah, relational database seperti MySQL itu biasanya simpan datanya dalam bentuk tabel gitu ya. Walaupun fitur-fitur terbarunya seperti MySQL dia support struktur datanya JSON, tapi yang paling kebanyakan orang pakai ya pakainya table gitu ya. Nah, kenapa lebih mudah ya seperti ini? Karena kan kita udah terbiasa pakai table. Nah, kalau teman-teman belajar database jenis yang contohnya dokumen database atau key value database, nah ini agak sedikit ribet. Kenapa? Paradigmanya harus dirubah. Biasanya kita menyimpan datanya dalam bentuk tabel, sekarang dirubah, nggak lagi bentuknya tabel. Jadi agak sedikit membingungkan biasanya kalau buat pemula langsung belajar dokumen database, seperti contohnya MongoDB, atau key value database seperti contohnya Redis atau Apache Cassandra. Nah, jadi kalau buat pemula banget lebih baik pelajari dulu tentang relational database. Kalau udah mengerti konsep relational database baru boleh coba si jenis database yang lainnya. Nah, selain itu relational database memiliki perintah yang standar, namanya adalah SQL atau Structured Query Language ya. Nah, jadi ini udah standar. Nah, sehingga kita mudah sekali ketika ingin bergonta-ganti aplikasi DBMS-nya. Contohnya kalau teman-teman sekarang kita udah belajar MySQL, besoknya teman-teman pengen belajar lagi Oracle, besoknya pengen belajar lagi PostgreSQL, nah itu gampang banget. Kenapa? Karena perintahnya sama, pakai SQL. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi pelajari perintahnya karena overall ya hampir semuanya sama. Walaupun mungkin ada beberapa yang beda dikit gitu ya, tapi secara garis besar SQL-nya perintahnya sama. Berbeda kalau teman-teman nanti belajar dokumen database atau key value. Itu kan tidak menggunakan SQL lagi ya, jadi otomatis perintahnya beda. Jadi kita harus belajar dari awal lagi. Ini adalah cara kerja DBMS secara garis besar. Jadi Database Management System adalah aplikasinya. Nanti kita install aplikasi DBMS ini, yaitu MySQL-nya. Nah, sebenarnya DBMS ini akan menyimpan datanya dalam bentuk file, ya, database file. Ini disimpan di file. Contohnya kalau sekarang kita belajarnya kan diinstalnya di laptop gitu ya, atau di PC teman-teman. Nanti otomatis filenya ada di laptop atau PC teman-teman. Nanti kalau kenyataannya teman-teman ketika udah bikin aplikasi ya, nanti teman-teman akan install si database management systemnya di server, entah itu di hosting ataupun di cloud. Nah, maka nanti si database filenya pun akan disimpan di cloud atau hosting, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita akan biasanya bikin aplikasi untuk connect ke database-nya. Nah, ini namanya adalah database client, atau istilahnya ini aplikasi kita yang kita bikin. Entah itu aplikasi web, aplikasi desktop, gitu ya, apapun itu. Nah, ini aplikasi klien kita, atau aplikasi yang kita buat, itu akan connect ke DBMS-nya menggunakan perintah SQL. Jadi kita akan mengirim perintah SQL. Entah itu menyimpan data, mengubah data, menghapus data, atau mengambil data. Jadi kita akan kirim dalam bentuk perintah SQL atau SQL ya istilahnya. Jadi ini cara kerja si DBMS. Jadi simple sebenarnya. Dari aplikasi kita ngirim perintah ke DBMS, DBMS akan menyimpan datanya ke file. Kalau kita pengen mengambil data, kita kirim perintah untuk mengambil data, nanti DBMS akan mengambilkan data dari file, lalu akan dikembalikan lagi ke si database client-nya atau aplikasi yang kita buat. Database client adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS, ya yang tadi saya bilang. Jadi biasanya DBMS sudah menyediakan database client sederhana. Jadi sekarang pun nanti kita akan belajar MySQL, teman-teman nggak usah khawatir karena kita nggak perlu bikin aplikasi dulu. Jadi si MySQL pun sudah menyediakan aplikasi client-nya sederhana berbasis terminal ya, jadi pakai command line gitu ya. Nah, atau kita bisa membuat aplikasi untuk berkomunikasi dengan database ya, DBMS-nya, misal membuat aplikasi database client menggunakan
bahasa pemrograman seperti Java, PHP, atau bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi entah itu aplikasi desktop, aplikasi web, itu dinamakan adalah database client. Mayoritas database ya akan menyimpan datanya dalam file, walaupun ada beberapa database yang hanya menyimpannya datanya di memori. Tapi kalau dalam kasus sekarang ya, si MySQL ini dia akan menyimpannya di file, ya, jadi akan disimpan di hard disk kita. Nah, namun jangan berpikir file database disimpan berupa file seperti Excel atau CSV ya. Jadi jangan harapannya, oh berarti kalau database itu dia akan menyimpannya dalam Excel, yang enggak seperti itu. Mereka akan menyimpannya lebih kompleks ya. Kenapa? Karena memang disesuaikan dengan kebutuhan si database, contohnya MySQL seperti itu. Jadi kalau teman-teman buka si file hasil penyimpanan dari si MySQL-nya itu ya, itu dibuka ya nggak akan bisa dibuka gitu ya, nggak akan bisa dibuka pakai Excel, nggak akan bisa buka pakai text editor. Itu hasil filenya adalah binary file gitu ya, dan itu cuma bisa dikelola sama si MySQL. Nah, database file akan dioptimasi oleh DBMS agar mempermudah DBMS dalam melakukan pengelolaan datanya, seperti proses insert, update, delete, dan juga select-nya. Jadi, maka tadi saya bilang tidak akan bisa dibuka menggunakan text editor ataupun Excel, seperti itu. Nah, tiap DBMS biasanya memiliki cara masing-masing mengelola database filenya, dan kita tidak perlu harus tahu untuk hal tersebut, karena kita tidak perlu tahu cara, yang kita perlu tahu ya, kita hanya perlu tahu gimana caranya komunikasi ke DBMS menggunakan perintah SQL. Nah, teman-teman perlu tahu ya, jadi saat si MySQL itu nanti akan menyimpan filenya dalam database file, itu bukan berarti filenya itu bisa dibuka sama Oracle atau Postgre, itu nggak bisa. Beda database, beda cara mereka menyimpan filenya. Bahkan kadang-kadang tiap kita upgrade versi, contohnya MySQL versi 8 di-upgrade ke versi 10 gitu ya, kadang-kadang filenya pun akan berubah. Jadi teman-teman harus melakukan proses yang namanya backup dan restore. Nanti kita akan pelajari di materi ini. Jadi seperti itu. Jadi intinya, dalam database pasti disimpan dalam database file. Dan database file tersebut teman-teman tidak perlu khawatir gimana cara si database mengelolanya. Yang paling penting adalah gimana caranya kita berkomunikasi dengan si database itu sendiri. Selanjutnya untuk SQL ya, atau Structured Query Language, ya ini kepanjangannya. Ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mengirim perintah ke DBMS. Jadi dari aplikasi kita akan ngirim perintahnya itu berupa perintah dalam bentuk SQL atau Structured Query Language. Nah, SQL adalah bahasa yang mudah karena hanya berisi instruksi untuk menyimpan atau mengubah atau menghapus, atau mengambil data melalui DBMS. Nah, secara garis besar, semua perintah SQL di relational database itu hampir sama. Jadi yang sebelumnya saya jelaskan ya, jadi kalau teman-teman ganti-ganti database itu nggak masalah, karena overall secara garis besar perintahnya sama. Nah, namun biasanya tiap DBMS ada improvement yang membedakan hal-hal kecil dalam perintah SQL-nya. Namun secara garis besar perintahnya tetap sama. Jadi itu tentang pengenalan DBMS. Sekarang kita akan berkenalan dengan si MySQL. MySQL adalah database relasional yang open source ya. Jadi ini adalah salah satu implementasi dari DBMS relasional. Dan dia adalah open source, dan saat ini MySQL itu adalah yang paling populer di dunia. Nah, tidak hanya open source, MySQL juga gratis ya, karena ada juga yang open source tapi tidak gratis gitu ya. Nah, kalau si MySQL sudah open source, dia juga gratis untuk digunakan. Jadi teman-teman tidak perlu bayar untuk menggunakan si MySQL-nya. MySQL sendiri pertama kali dibuat dan diperkenalkan itu sekitar tahun 95. Jadi saat saya bikin video ini tahun 2020, jadi sekitar 25 tahun yang lalu ya, pertama kali dibuat si MySQL-nya. Nah, pembuatnya itu ada dua orang, yaitu David Axmark dan juga Michael Whitenews ya. Jadi ini dua orang yang membuat si MySQL-nya. Nah, MySQL itu sangat sekali populer, terutama di kalangan programmer web, ya, PHP. Jadi pada tahun 95 itu kan PHP udah mulai rame juga. Nah, waktu itu akhirnya diperkenalkan juga database MySQL. Akhirnya sekarang itu banyak banget developer PHP yang pakai MySQL. Jadi kalau teman-teman cari tutorial, pasti kebanyakan si PHP itu disandingkan dengan, ya, digabungkan dengan database-nya adalah MySQL. Nah, ini website resminya dari MySQL ya, www.mysql.com. Jadi kalau teman-teman buka, ini adalah website resminya ya, ini MySQL, mysql.com. Jadi di sini juga ada link download-nya, menu download-nya. Nanti teman-teman tinggal download saja si
aplikasi MySQL-nya. Oke, kita back ke slide. Nah, kenapa sih kita perlu belajar MySQL? Nah, ini saya akan buka dari dbengines.com ya. Ini ranking si relational database. Nah, ini adalah ada 10 database ya, database relasional yang paling populer di dunia. Dan saat ini nomor 2-nya adalah si MySQL. Tapi kalau teman-teman perhatikan, yang nomor 1 ini kan Oracle ya. Nah, tapi Oracle itu berbayar. Jadi artinya yang gratis dan open source itu yang paling populer itu adalah MySQL. Ya, Oracle itu berbayar, Microsoft SQL Server juga berbayar. Nah, di sini MySQL itu gratis dan Postgre itu gratis. Jadi dua database yang paling populer yang free dan open source itu adalah MySQL dan juga PostgreSQL. Nah, di mana-mana teman-teman pasti banyak banget sih yang pakai MySQL atau juga Postgre. Jadi tidak ada salahnya teman-teman belajar si MySQL karena memang saat ini adalah menjadi database yang open source dan free dan paling populer di dunia. Oke. Nah, selanjutnya saat teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman buka websitenya ini, di sini teman-teman klik link download di sini. Nah, hati-hati ada dua versi. Di sini ada MySQL Enterprise Edition, di sini ada MySQL Community. Jadi linknya di bawah ya. Emang kecil banget sih linknya di bawah. Jadi di sini itu sebenarnya ada dua jenis ya. Jadi ada MySQL Community, ada MySQL Enterprise. Ya, jadi saat kita membuka halaman website resminya, jangan sampai salah download. Jadi teman-teman jangan sampai mendownload si MySQL Enterprise. Jadi MySQL pun menawarkan pilihan versi MySQL Enterprise, yaitu DBMS MySQL yang versi berbayar. Jadi kalau teman-teman pakai MySQL yang Enterprise, teman-teman harus bayar ya. Jadi teman-teman pastikan menggunakan MySQL Community, karena saya pun di sini akan menggunakan MySQL Community. Jadi MySQL yang versi gratisnya adalah yang MySQL Community. MySQL Enterprise sendiri lebih ke versi improvement. Jadi sebenarnya dia MySQL Community cuma di-improve ya. Biasanya sih improvementnya dari support ya, jadi dari dukungan. Jadi kalau misalnya ada bug di MySQL-nya akan di-support ya, langsung dibenerin bug-nya. Nah, atau juga ada monitoring tool-nya. Jadi ada monitoring dan sebagainya. Ya lebih gampang lah dipakainya kalau menggunakan si MySQL Enterprise. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar, corporate kayak bank, asuransi dan sebagainya, mereka kan biasanya pengen disupport gitu ya kalau menggunakan database. Nah, biasanya mereka akan membeli si MySQL Enterprise. Nah, tapi kalau misalnya kita developer untuk belajar gitu ya, untuk bikin aplikasinya memang tidak mau menggunakan yang versi berbayar, kita bisa menggunakan si MySQL Community. Nah, tapi konsekuensinya kalau terjadi error, contohnya ya, kita harus tanganin errornya sendiri. Dan kalau misalnya pengen ngelakuin monitoring, kita harus melakukan monitoringnya sendiri. Jadi semuanya harus di-handle sendiri kalau menggunakan MySQL Community. Saat ini itu ada database yang namanya MariaDB. Nah, teman-teman tuh jangan sampai bingung. Contohnya kalau teman-teman developer PHP menginstal aplikasi PHP di laptop teman-teman menggunakan XAMPP ya, XAMPP, itu kan di dalamnya ada namanya database MariaDB. Nah, kok saya pakainya MariaDB ya? Kok nggak ada MySQL-nya ya? Nah, itu sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir. Nah, ini saya jelaskan secara singkat sejarahnya ya, kenapa ada database yang namanya MariaDB. Jadi pada tahun 2008 itu MySQL itu diakuisisi oleh perusahaan yang namanya Sun Microsystems. Ya, Sun Microsystems itu perusahaan yang memiliki bahasa pemrograman Java. Nah, namun pada tahun 2009 si perusahaan Sun Microsystems tersebut diakuisisi lagi, jadi dibeli oleh perusahaan Oracle, pemilik database Oracle. Jadi dibeli lagi. Nah, artinya karena MySQL itu punya Sun, dan Sun dibeli lagi sama si Oracle, artinya kan sekarang MySQL itu punyanya si perusahaan Oracle sebenarnya. Nah, akhirnya pada waktu itu, foundernya, dua orang pembuat si MySQL tersebut, akhirnya keluar dari perusahaan MySQL-nya. Kenapa? Karena kan sudah dibeli sama Oracle. Jadi mereka keluar. Nah, lalu mereka membuat project baru bernama MariaDB. Nah, tapi tenang aja, MariaDB itu bukan database baru sebenarnya. Jadi MariaDB itu sebenarnya adalah forking. Forking itu kayak nge-cloning gitu ya. Nge-cloning dari si database MySQL. Kenapa? Karena kan MySQL itu open source ya. Jadi mereka akhirnya cloning ulang si MySQL-nya dan mereka bikin database baru dengan nama si MariaDB.
Jadi apa yang teman-teman bisa lakukan di MySQL sebenarnya bisa dilakukan di MariaDB. Kenapa? Karena basis kodenya itu sama sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman di laptopnya sekarang misalnya pas nginstal PHP, di dalamnya ada MariaDB, nggak masalah. Itu masih tetap bisa dipakai karena ya sama aja, source code-nya itu adalah si source code si MySQL. Nah, sehingga sekarang jangan terlalu bingung kalau teman-teman ada MySQL dan juga ada MariaDB gitu ya. Karena dua-duanya sebenarnya database-nya, source code-nya, basisnya sama. Nah, namun mungkin ada perbedaan kecil doang, tapi secara garis besar sebenarnya sama saja fiturnya. Jadi mungkin perbedaan kecilnya ya kayak improvement yang dilakuin di MariaDB dan sebagainya gitu ya. Tapi overall engine-nya, source code-nya, cara kerjanya itu hampir sama. Karena basisnya dari kode sumber yang sama. Nah, untuk website MariaDB, teman-teman bisa cek di sini, mariadb.org. Jadi ini MariaDB. Ya. Jadi nggak usah khawatir tentang si MySQL dan MariaDB. Jadi sebenarnya itu basis kodenya dalamnya sama ya, core-nya itu sebenarnya sama. Oke. Nah, gimana sih cara kerja si MySQL Server? Nah, ini cara kerjanya sama seperti yang sebelumnya sudah saya bahas ya, tentang cara kerja DBMS. Jadi nanti kita akan menginstal MySQL Server, nanti dia akan menyimpan datanya di dalam database file. Ini untuk pengelolaan datanya, gimana cara mengelolanya, teman-teman nggak usah bingung ya, karena itu udah diurus sama si MySQL Server-nya. Yang perlu kita kerjakan cukup nanti dari database kliennya, entah itu nanti aplikasi kita, berbasis web, desktop, dan sebagainya. Atau nanti sekarang di sini, saya akan menggunakan GUI desktop client ya, atau juga teman-teman bisa pakai terminal, nanti akan saya demokan juga. Nah, yang paling penting adalah kita akan kirimkan perintah ke si MySQL Server menggunakan perintah SQL. Jadi ini cara kerja si MySQL Server. Jadi sederhana sekali, tidak ada yang aneh. Sekarang kita akan bahas tentang menginstal MySQL. Untuk menginstal MySQL itu banyak banget caranya. Nah, bisa download langsung dari halaman website resminya, atau kalau teman-teman misalnya sebelumnya developer PHP dan teman-teman menginstal PHP-nya menggunakan aplikasi yang namanya XAMPP atau XAMPP ya. Nah, di dalamnya pun sudah ada MySQL. Jadi teman-teman nggak perlu lagi menginstal lagi si MySQL-nya. Nah, jika teman-teman sudah menginstal MySQL atau MariaDB menggunakan XAMPP, contohnya kalau teman-teman developer PHP, itu tidak perlu lagi menginstal MySQL dari website resminya. Kenapa? Kalau teman-teman coba install dan teman-teman menginstal dua aplikasi MySQL di laptop yang sama, itu nanti ketika running dia akan pakai port yang sama dan otomatis bentrok. Jadi nanti salah satunya nggak akan jalan si MySQL-nya. Jadi teman-teman cukup install satu aja. Nah, jadi entah itu menggunakan XAMPP kalau teman-teman developer PHP, kalau misalnya teman-teman bukan developer PHP, teman-teman bisa langsung download resmi dari halaman website resminya. Oke, saya akan download langsung ya dari halaman website resminya. Jadi di sini ada di bagian download ya, di sini ada MySQL Community. Nah, di sini teman-teman tinggal cari sistem operasinya apa. Nah, di sini kan ada keluar. Nah, di sini saya akan pilih MySQL Community Server ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal cari sistem operasinya. Nih ada banyak banget, ada Windows, ada Ubuntu, Linux dan sebagainya ya. Nah, saya pakai macOS dan di sini teman-teman tinggal install saja ya. Contohnya di sini menginstal. Oke, saya sendiri sebenarnya udah menginstal ya di laptop karena kalau saya demokan langsung download gitu ya, takutnya kelamaan. Jadi udah saya install. Nah, oke, saya running lagi slide-nya. Oke. Jadi kalau teman-teman menggunakan Mac, teman-teman bisa download, habis itu install, atau teman-teman sebenarnya ada cara yang paling gampang ya kalau menggunakan Mac, itu ada menggunakan Homebrew. Jadi tinggal ketikkan perintah brew install MySQL, otomatis dia akan menginstal si MySQL, selesai ya. Jadi simple banget. Nah, gimana kalau di Windows? Di Windows mungkin agak sedikit berbeda ya, jadi akan saya demokan untuk di Windows. Jadi saya sudah bikin video untuk di Windows. Sebentar, saya buka videonya. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures everything, from action items to key decisions. And after every call, you get a clear summary. But where it really goes to the next level is that it's the only AI Note Taker. Jadi di sini saya udah menginstal MySQL ya. Di sini kita akan buka videonya. Oke.
Nah, ini untuk menginstal di Windows. Jadi kalau teman-teman pastikan sudah download MySQL installernya. Oke. Jadi nanti dia akan install. Nah, saat teman-teman install, teman-teman di sini kan ada banyak pilihan ya. Di Windows ada developer, ada server, ada client dan sebagainya, ada full dan sebagainya. Nah, teman-teman pilih yang server only karena saya butuhnya si MySQL servernya. Nah, kalau teman-teman pengen install semuanya gitu ya, teman-teman silakan install yang full, tapi di sini saya menggunakan server only karena saya cuma butuh servernya saja. Oke. Setelah itu tinggal di-install ya. Jadi kita tunggu sampai proses instalasinya itu selesai. Oke, saya percepat saja videonya. Oke, nah setelah selesai, nah selanjutnya di sini ada config tab. Teman-teman silakan karena saya sebagai developer ya dan emang pengen belajar MySQL, saya pilih config tabnya development computer. Oh, di sini ada portnya. Jadi MySQL itu dia akan running di port ya. Contohnya kalau teman-teman menggunakan web server kan runningnya di port 80. Nah, kalau di MySQL dia defaultnya running di port 3306. Saya rekomendasikan teman-teman jangan dirubah. Kenapa? Kalau dirubah takutnya ketika teman-teman rubah gitu ya portnya, teman-teman lupa portnya, nanti bingung portnya di berapa. Nah, kalau pakai default kan semua orang kalau bikin tutorial harusnya sama gitu ya portnya. Jadi teman-teman pakai default portnya. Portnya adalah 3306, ini defaultnya. Oke. Jadi tinggal next saja nanti kalau udah. Jadi portnya kita tetapkan 3306. Selanjutnya kita tambahkan authentication. Jadi defaultnya saat teman-teman menginstal si MySQL itu ada super user ya. Nah, super user itu username-nya adalah root. Jadi ROOT. Ini adalah super usernya. Nah, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk memasukkan passwordnya. Kira-kira mau passwordnya apa? Jadi nanti kita ketika login pertama kali ke MySQL, teman-teman harus menggunakan usernya adalah root ya. ROOT. Oh, teman-teman silakan masukkan username dan passwordnya. Di sini saya masukkan username dan passwordnya ya. Setelah selesai, di sini saya akan install si Windows Service. Jadi biar nanti ketika laptop saya nyala, si database MySQL-nya otomatis nyala gitu ya. Nggak perlu saya nyalain secara manual. Nah, kita bisa configure menggunakan si Windows Service. Jadi di sini saya configure Windows Service-nya, lalu saya set nama service-nya MySQL 8.0. Jadi saat ini kan kita menginstal versinya adalah 8.0. Lalu setelah itu tinggal tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jadi seperti itu cara menginstal di Windows. Oke, kita percepat videonya. Nah, setelah selesai, kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman silakan buka Windows, ketik service gitu ya. Nah, lihat di service. Di bagian service pastikan ada service yang namanya MySQL. Jadi di sana ada MySQL. Nah, seperti ini, MySQL ya 8.0. Ini statusnya running, artinya database-nya sudah running. Nah, teman-teman kalau mau menghentikan, cukup klik tombol stop, nanti si database MySQL-nya akan berhenti. Kalau diklik start, dia akan nyala lagi. Jadi seperti itu cara menyalakan atau menghentikan si database MySQL-nya. Nah, selanjutnya, sekarang itu kan kalau misalnya kita udah menginstal, teman-teman kan pengen mengakses si MySQL-nya. Nah, saya rekomendasikan teman-teman mengaksesnya menggunakan terminal. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman harus setting si environment variable di Windows-nya. Nah, seperti apa? Teman-teman silakan buka, masuk ke dalam folder si menginstalnya. Jadi ada di C, di program files, lalu cari MySQL. Di sini ada MySQL. Lalu di dalamnya ada versi berapa MySQL-nya. Lalu di sini ada folder yang namanya bin atau binary-nya. Nah, di dalam sini ini adalah semua aplikasi si MySQL-nya. Ya, jadi di sini ada MySQL exe dan sebagainya. Nah, teman-teman silakan dicopas si lokasinya. Jadi ini dicopas. Setelah dicopas, nanti buka si environment variable. Cukup ketikkan Windows, lalu ketik env, ya nanti ada menu edit the system environment variable. Lalu teman-teman tinggal klik, ya. Selanjutnya pilih tombol environment variable. Nah, setelah itu bagian sistem variable. Jadi teman-teman masuk ke bagian sistem variable, di sini cari yang variabelnya itu adalah path. P
path. Nah, seperti ini. Jadi ini path, lalu klik tombol edit. Setelah edit, teman-teman tambahkan new, lalu masukkan tadi si lokasi folder bin yang ada di directory MySQL-nya. Jadi new, tinggal di sini di paste yang tadi yang sudah di copy ya. Paste. Nah, seperti ini. Jadi C program file MySQL versi berapa bin. Jadi ini sesuaikan dengan versi MySQL yang teman-teman install ya. Nah, saat saya bikin yang terbaru adalah versi 8. If we bait them into these positions first, We can drive them out. Gain the angle. I'll clear the path. Adieu. clean. There's also the distribution center. All those corners. Plenty of opportunities for surprises. Let's push them out. I see you. Albion Online adalah MMORPG sandbox tempat kamu bisa menulis kisahmu sendiri. Setelah oke, berarti sekarang teman-teman bisa mengakses si MySQL menggunakan terminal. Caranya teman-teman ketikkan Windows, lalu ketik cmd, ya. Nah, di sini ada keluar cmd. Teman-teman tinggal run command, nah keluar seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan perintah MySQL. Seperti ini. Nah, untuk login pertama kali, teman-teman bisa menggunakan MySQL -u, usernya apa, root, ya. Lalu -p, tidak perlu dimasukkan passwordnya, langsung enter saja. Nah, ketika enter, teman-teman diminta memasukkan password yang sebelumnya teman-teman masukkan ketika menginstal MySQL-nya. Masukkan di sini passwordnya, enter. Nah, di sini keluar welcome to MySQL Monitor, ya. Jadi teman-teman sudah berhasil masuk ke database MySQL menggunakan MySQL Client. Jadi ini sebenarnya MySQL aplikasi kecil ya, bawaan dari MySQL-nya. Jadi kita nggak perlu bikin aplikasi dulu. Oke, jadi seperti ini cara menginstal di Windows. Oke, saya back lagi. Saya akan coba di Mac ya. Jadi kalau di Mac, teman-teman anggap saja udah menginstal di Mac. Nah, teman-teman harus konfigur path-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Linux, mungkin harus konfigur path-nya juga. Jadi pastikan pokoknya teman-teman harus bisa mengetikkan MySQL -- version di dalam laptop teman-teman. Kalau keluarnya command not found, berarti teman-teman belum men-setting si environment variable-nya. Kalau di Windows kan tadi sudah kita bahas ya. Nah, kalau di Mac atau di Linux, teman-teman bisa buka menggunakan kode editor, contohnya menggunakan pim atau apapun itu, lalu masuk ke home-nya. Lalu kalau di Linux mungkin .profile gitu ya. Nah, kalau misalnya atau BSRC, atau kalau di Mac juga bisa, atau kalau saya menggunakan ZSH RC. Nah, di sini saya buka, bentar, saya buka menggunakan Visual Studio Code. Jadi di sini ada. Jadi teman-teman harus tambahkan environment variable. Jadi di mana teman-teman menginstal si MySQL-nya, contohnya saya di sini, ya. Lalu saya masukkan ke path, ya. Di belakangnya ada path-nya lagi, biar path yang sebelumnya itu tidak hilang. Nah, jadi ini kalau teman-teman menggunakan Linux atau menggunakan Mac. Ini harusnya kalau teman-teman pakai Linux atau Mac harusnya udah lebih ngerti lah ya. Ya, jadi seperti ini caranya. Oke, kita back lagi. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa mengetikkan MySQL -- version. Nah, aplikasi MySQL ini adalah database client. Jadi dia itu bukan database servernya. Database servernya sendiri adalah MySQLD. Ya, MySQLD itu adalah MySQL Daemon, jadi servernya. Nah, MySQL ini adalah aplikasi kliennya. Jadi nanti kita akan menggunakan MySQL ini, aplikasi kliennya, untuk connect ke MySQL server. Caranya cukup ketikkan MySQL -u, habis itu diikuti dengan usernya, root, -p, habis itu enter. Kalau teman-teman silakan masukkan passwordnya. Setelah selesai memasukkan passwordnya, tinggal enter, dan kita berhasil masuk ke MySQL. Jadi seperti ini cara menginstal MySQL di Mac atau Linux atau di Windows. Oke, jadi seperti itu caranya. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah bahas ya. Jadi MySQL Client atau yang tadi aplikasi MySQL itu adalah sebenarnya MySQL Client. Ini adalah aplikasi berbasis terminal yang disediakan oleh si MySQL-nya
untuk kita berkomunikasi dengan MySQL servernya, atau aplikasinya adalah MySQL di Daemon. Nah, karena berbasis terminal, sehingga MySQL Client sangat cocok untuk kita gunakan misal ketika kita ada di server production. Karena kalau teman-teman nanti menginstal MySQL-nya di server production, mungkin tidak ada user interface-nya, kayak menggunakan Linux server misalnya. Ya. Jadi karena dia berbasis terminal, jadi teman-teman bisa pakai MySQL Client tersebut untuk connect ke server. Nah, kita tidak perlu menginstal MySQL Client secara terpisah, karena sudah tersedia di dalam aplikasi MySQL-nya ketika kita menginstalnya. Jadi yang seperti yang sebelumnya sudah kita demokan. Nah, gimana kalau teman-teman tidak terbiasa menggunakan aplikasi berbasis terminal? Ya, jujur sih kalau misalnya saya rekomendasiin teman-teman kalau bisa dibiasakan ya. Karena jangan sampai terbiasa menggunakan UI, tapi pas nanti ketika di server teman-teman bingung karena di di server tidak ada UI gitu ya. Jadi pastikan terbiasa menggunakan si MySQL client-nya. Nah, gimana kalau teman-teman pengen biar lebih mudah menggunakan aplikasi desktop? Nah, alternatifnya adalah teman-teman bisa install yang namanya MySQL Workbench. Ini adalah aplikasi MySQL Client berbasis desktop. Ini tersedia juga di MySQL halamannya. Nah, ini gratis juga, teman-teman bisa download. Jadi di sini contohnya ada MySQL Workbench, ya. Jadi ini aplikasinya seperti ini. Jadi kalau kurang lebih kelihatannya seperti ini. Oke, bentar. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. Ada gambarnya tidak? Oh, ada. Nah, seperti ini ya. Jadi UI-nya bagus. Saya sendiri sudah install. Bentar. Nah, oke. Saya buka dulu MySQL Workbench. Nah, seperti ini. Jadi di sini kalau saya connect, saya tinggal klik ya. Tinggal connect contohnya di sini ke saya laptop ya. Lalu hostnya adalah karena ke laptop saya sendiri, jadi saya pakainya 127.0.0.1 atau ke local host. Artinya connect ke laptop saya sendiri. Username-nya apa? Silakan masukkan di sini. Password-nya apa? Silakan teman-teman masukkan ya. Nah, setelah itu tinggal test connection. Sukses, berarti sudah sukses, oke. Dan saya klik oke. Nah, di sini ada laptop, tinggal saya double klik. Nah, selesai. Nah, di sini saya bisa masukkan perintah saya, entah itu apapun itu di sini. Nah, jadi ini kalau teman-teman menggunakan si MySQL Workbench. Atau kalau pengen versi berbayar, ada juga namanya adalah JetBrains Data Grip. Nah, ini juga aplikasi untuk database ya, untuk database client. Jadi Data Grip adalah aplikasi database client yang berbayar. Nah, Data Grip mendukung banyak sekali database, sehingga kita cukup menggunakan Data Grip untuk manajemen semua database. Jadi contohnya kalau teman-teman pakai database yang MySQL, Postgre, Oracle, itu juga bisa digunakan menggunakan si JetBrains Data Grip. Nah, di sini ada website resminya. Kalau teman-teman pengen coba, ada trialnya, ya, ada trial 30 hari. Dan kalau teman-teman tertarik, bisa teman-teman beli juga. Nah, contohnya di laptop saya juga sudah ada Data Grip, ya, seperti ini. Oke, bentar, saya tunggu. Ya, seperti ini. Ini aplikasi si Data Grip-nya. Jadi teman-teman di sini tinggal tambahkan koneksi ke data source. Lalu di sini ada MySQL, ya. Contohnya di sini ke localhost usernya root. Passwordnya kebetulan kalau di Mac saya ini kosong, nggak ada. Database-nya silakan dimasukkan. Karena nanti kita akan belajar database, saya tes koneksi dulu. Oke, ini kosong ya, kita save. Oke. Oke, time zone-nya. Set time zone. TC, apply. Tes lagi. Nah, connect. Oke. Nah, sudah connect, saya tinggal masukkan perintah SQL-nya, contohnya create table dan sebagainya. Jadi ini. Oke, nanti prakteknya saya akan menggunakan si Data Grip ya. Nah, kalau teman-teman malas untuk berbayar gitu ya, teman-teman bisa menggunakan si Workbench ini. Tapi nanti juga saya akan kombinasikan menggunakan terminal ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa coba menggunakan terminal atau aplikasi desktopnya. Jadi seperti itu menginstal MySQL. Ya, sekarang kita udah siap, udah menginstal MySQL-nya, dan kita akan siap mulai belajar si MySQL.
Sekarang kita akan belajar tentang database. Jadi di MySQL itu ada konsep yang namanya database. Nah, apa itu database dalam MySQL? Jadi database itu adalah tempat kita menyimpan tabel. Jadi teman-teman saat bikin aplikasi berbasis database menggunakan MySQL itu tidak tiba-tiba langsung teman-teman bikin puluhan bahkan ratusan tabel di database tersebut, tabelnya akan hilang. Jadi hati-hati ketika teman-teman ngedrop ya atau menghapus database. Usahakan backup dulu misalnya datanya. Nanti kita akan pelajari tentang cara backup database. Oke, di sini karena datanya masih kosong, jadi saya bisa delete caranya menggunakan drop ya, database belajar underscore MySQL. Harus sama nama databasenya. Kalau teman-teman sampai salah, contohnya belajar salah, enter, ini error. Ini cannot drop database ya, databasenya doesn't exist, jadi tidak ada databasenya. Jadi kita drop database belajar MySQL, enter, selesai. Kita akan show database lagi, sudah hilang databasenya. Oke, kita akan create lagi, create database belajar MySQL. Nah, saat teman-teman sudah bikin database, teman-teman kan kadang-kadang pengen masuk ke dalam database-nya ya. Nah, untuk masuk ke dalam database, teman-teman gunakan perintah use nama database-nya, atau memilih database mana yang akan teman-teman sekarang gunakan. Nah, caranya menggunakan perintah use nama database. Contohnya saya akan menggunakan database-nya adalah, saya show database dulu ya. Ups, salah. So, databases. Saya akan menggunakan belajar MySQL. Itu teman-teman gunakan use belajar MySQL. Kalau sampai teman-teman salah, MySQL salah gitu ya, ini error, unknown database, database-nya tidak diketahui. Jadi teman-teman pastikan benar, use, belajar. Oh ya, apa untungnya sih kalau teman-teman pakai database tersebut ya, teman-teman kan nanti kalau mau bikin table, menggunakan table, menginput data ke table, teman-teman harus pilih dulu database-nya di mana. Jadi teman-teman contohnya di sini show tables gitu ya, untuk melihat semua tables. Ini error, errornya apa? No database selected, jadi teman-teman sekarang belum memilih database. Jadi teman-teman harus pilih dulu database-nya. Jadi saya akan use belajar MySQL. Jadi saya akan memilih database ini untuk saya gunakan saat ini. Oke, saya enter, saya show tables untuk melihat semua tabelnya, enter. Nah, kebetulan belum ada table ya, jadi di sini keluar. Tapi intinya sekarang nggak error lagi, no database selected. Jadi artinya sekarang kita sudah berhasil melihat database, menambah database, bahkan menghapus database. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.